Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidarity forever. Kembali lagi bersama saya Talut Aziz Bastatan dari mahasiswa Politeknik Sukabumi, yaitu di Prodi Teknik Mesin. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba membahas satu materi, yaitu tentang etika profesi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel saya ini, biar nantinya saya semakin semangat lagi, semakin giat lagi untuk mengupload konten-konten selanjutnya yang tentunya menarik dan bermanfaat. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk kepada materi yang kita akan bahas, yaitu tentang etika profesi. Pasti teman-teman semua udah tidak asing lagi kan mendengar kata etika profesi ini, namun tidak tahu secara mendalam gitu. Maka dari itu nanti kita akan bahas secara mendalam apa itu sih etika profesi, dari mulai pengertian etika dan pengertian profesi, dan juga seberapa penting sih etika profesi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Martin tahun 1993, etika didefinisikan sebagai indisiplin which can add the performance index reference control system, atau dapat diartikan etika memberikan semacam batasan atau standar yang mengatur pergaulan manusia di dalam sebuah kelompok atau tempat sosialnya. Dalam pengertiannya ini yang secara khusus, etika ini dapat diartikan sebagai sistem pergaulan manusia. Etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk seperti kode yang tertulis secara sistematik. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya etika profesi dalam kehidupan para pelaku profesional. Lantas teman-teman, apa sih etika dan apa itu profesi? Perkataan etika atau yang tidak lazim itu disebut etik berasal dari bahasa Yunani yang mana itu ethos, yang berarti norma-norma atau nilai-nilai atau kaidah-kaidah dalam ukuran bagi tingkah laku manusia, baik seperti dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini. Dr. Anders Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Dr. Sidi Gahbi, dalam sistematik filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dan juga ada menurut dari Dr. Andes H. Baharudin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Nah, jadi etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etik memberikan manusia orientasi bagaimana ia harus menjalani hidup, memulai rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ini yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis, secara dan rasional sikap dan perilaku manusia, apa yang dia kejar dalam kehidupan ini, untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif ini memberi fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, ada yang namanya etika normatif. Apa sih etika normatif ini? Yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini gitu, sebagai sesuatu yang bernilai juga gitu. Etika normatif ini memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan rangka tindakan yang akan diputuskan. Secara umum juga etika terbagi atas dua,
Yang pertama, etika umum, yaitu etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak secara tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum juga ini dapat dianalogikan secara ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. Yang kedua, ada juga etika khusus. Etika khusus ini merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan manusia secara khusus. Penerapan ini biasanya berwujud seperti bagaimana seperti saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan yang didasari secara teori atau prinsip-prinsip moral dasar. Namun penerapan ini juga berwujud seperti bagaimana ketika orang menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis gitu. Jadi cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan, tindakan, teori serta prinsip-prinsip moral dasar yang akan dibaliknya gitu ya. Etika khusus juga ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada etika individual, yang kedua ada etika sosial gitu. Setelah kita membahas tentang etika tadi, apa itu etika, pengertian serta jenis-jenisnya, kita masuk ke profesi. Apa itu profesi? Kita tidak hanya mengenal istilah profesi dalam bidang pekerjaan seperti dokter, guru, pengacara, karyawan swasta dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, penyanyi, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut satu ilmuwan yang bernama De George, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak tahu dia termasuk ke dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan profesional menurut De George. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah dalam hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Kalau yang disebut profesional itu adalah orang yang mempunyai profesi dan pekerjaan paruh waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Yang harus kita ingat dan pahami betul itu bahwa pekerjaan atau profesi dan profesional itu terdapat beberapa perbedaan. Seperti pada profesi, ciri-cirinya yang pertama, satu, mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua, dia dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama dalam mencari nafkah atau mencari uang dalam hidupnya. Yang ketiga, dia dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sementara profesional, yang pertama cirinya adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, meluangkan seluruh waktu untuk pekerjaan atau kegiatan itu. Yang ketiga, dia hidup dari situ. Yang keempat, bangga akan pekerjaannya. Yang kelima, dengan keterlibatan pribadi secara mendalam ke suatu bidang tersebut.
dengan melihat ciri-ciri profesi yang tadi sudah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum profesional ini adalah orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata orang biasanya. Di satu pihak ada tuntutan atau tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, kita bisa harapkan terciptanya suatu kualitas masyarakat yang semakin baik yang ada di lingkungan kita. Nah teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi etika profesi, dari mulai pengertian etika, ciri-ciri etika, dan pengertian profesi, syarat profesi, dan macam-macam dalam profesi yang tadi sudah dipaparkan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini maupun pembuatannya. Saya berharap kepada teman-teman semua yang menonton bisa memberikan kritik, saran yang membangun, sehingga nantinya saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan tontonan-tontonan yang lebih bermanfaat dan berkualitas. Mungkin terakhir sebelum saya tutup, jangan lupa kalau yang suka untuk video ini bisa di like, di komen, dan di share kepada teman-teman yang lain biar menjadi semangat bagi saya untuk mengupload video-video selanjutnya yang mungkin tidak hanya tentang pendidikan, bisa juga hal-hal yang lain yang lebih fun dan seru. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.